ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again, atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali bersama-sama berada dalam perenungan firman Tuhan yang akan menuntun dan menolong kita untuk selalu bertumbuh dalam iman kita, juga dalam karakter kehidupan yang selalu kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk kami dapat belajar dan merefleksikan firman-Mu sebagai sebuah bagian berkat terindah yang selalu kami peroleh dalam kehidupan kami. Untuk itu tolonglah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan selalu menguatkan iman pengharapan kami, juga menguatkan semangat kehidupan kami untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Dan tolonglah hamba-Mu, kiranya dengan kekuatan dan hikmat-Mu di tengah segala keterbatasan dan kerapuhan dirinya, membuat hamba-Mu mampu untuk menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini diambil dari surat Yakobus di pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah satu kampus di Amerika yang bernama Arizona University atau Universitas Arizona, di tahun 2007 para peneliti di kampus ini meneliti tentang berapa banyak kata yang dikeluarkan oleh seorang manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di dalam penelitian itu, saudara-saudara yang terkasih, di sana dihasilkan dan ditemukan bahwa seorang manusia mampu mengucapkan kata-kata dalam kehidupannya rata-rata itu 16.000 per hari. Jadi dapat kita bayangkan dalam kehidupan kita, bahwa sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita itu rata-rata mengeluarkan 16.000 kata. Dan dari 16.000 kata, kalau kita renungkan dan kita refleksikan dalam kehidupan kita, saudara yang kasih, berapa banyak dari 16.000 kata itu yang adalah kata-kata yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, dan berapa banyak kata-kata itu yang justru menjadi kata-kata yang menyakitkan bagi saudara-saudara yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena dengan kedua pertanyaan itu, saudara yang kasih, berapa banyak kata yang menjadi berkat dan berapa banyak kata yang menjadi kutuk bagi orang-orang di sekeliling kita, menolong kita untuk menyadari betapa pentingnya kata-kata yang harus kita keluarkan, yang itu harus selaras dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, juga selaras dengan kasih yang kita miliki. Karena tentunya kalau kata-kata yang kita keluarkan atau ketika kita mendengarkan kata-kata dari orang lain, maka kalau kata-kata itu adalah berkat, itu tentu sangat membahagiakan kita. Maka demikianlah yang menjadi harapan banyak orang, bahwa setiap orang yang ada di tengah-tengah dunia ini berharap bahwa kata-kata yang didengarkannya adalah kata-kata yang mengandung berkat. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Paulus melalui surat Yakobus 3 ini, saudara yang kasih, di sana sangat jelas sekali kepada kita semua, di mana Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mampu untuk mengendalikan setiap perkataan yang keluar dan dihasilkan oleh lidah kita. Mari kita buka kembali bacaan kita, saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan di Yakobus 3 ayat yang pertama, di sana tentu surat Yakobus ini memulainya dengan sebuah perkataan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saudara-saudara, kalau kita baca kalimat ini, sangat menarik sekali bahwa perikop ini dibuka dengan sebuah larangan di dalam kehidupan kita, bahwa sebagai seorang manusia kita dilarang menjadi guru. Dan kalau itu kita tarik dalam filosofi kehidupan kita sehari-hari, kata guru itu di dalam bahasa Jawa adalah sebuah akronim atau singkatan dari kalimat digugu lan ditiru. Dari sini saja kita bisa memahami sebenarnya bahwa ketika kita mengambil peranan sebagai seorang guru, maka segala tingkah laku dan perkataan yang kita ucapkan itu pasti akan digugu dan ditiru oleh orang-orang yang menjadi murid-murid kita. Maka dari sinilah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita pun sebagai seorang manusia diingatkan. Kalau seorang guru saja diingatkan bahwa apa yang dikata-kata dan perkataannya itu pasti dilihat dan diteladani oleh orang-orang di sekelilingnya, kita sebagai murid-murid Tuhan yang selalu diberkati dengan begitu banyak talenta, diberkati dengan begitu banyak kebaikan-kebaikan terbaik yang Allah anugerahkan bagi kita semua, kita pun diingatkan bahwa setiap kehidupan kita sebagai kitab yang terbuka itu dilihat dan didengarkan serta dibaca oleh orang-orang di sekeliling kita. Sebagai kitab yang terbuka, apa yang kita katakan pun mencerminkan siapa diri kita sebagai murid-murid Kristus, sekaligus mencerminkan Kristus yang kita imani dan kita sembah dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga nasihat awal
yang disampaikan di dalam perikop ini sangat mengena sekali bagi kehidupan kita. Bahwa kita selalu dikehendaki dan dipanggil oleh Tuhan untuk mampu menjadi kitab terbuka yang mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita mampu untuk selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita? Salah satu hal yang disoroti dalam perikop ini adalah tentang bagian tubuh yang paling kecil tetapi memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita, yaitu lidah. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan lidah kita, lidah itu kan gerakannya lentur, saudara saya kasih. Dengan lidah kita bisa merasakan asin, manis, pahit, asam, getir dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari makanan di kehidupan kita sehari-hari. Dari lidah pun kita dapat menyampaikan perkataan-perkataan dalam kehidupan kita sebanyak 16.000 kata tadi, saudara, yang ditemukan oleh para peneliti di Universitas Arizona. Dan rupanya sebelum penelitian tadi dilakukan di tahun 2007, jauh lebih dari 2000 tahun yang lalu, saya kasih, para murid Tuhan di masa itu sudah mulai menyadari bahwa lidah itu memiliki sebuah fungsi yang besar. Di satu sisi, lidah itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi berkat, tetapi di sisi yang lain, lidah itu juga bisa menjadi kutuk bagi orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan dari lidah itu. Sehingga kalau kita memperhatikan di ayat yang kelima, sesuai kasih, lidah itu digambarkan seperti nyala api. Nyala api yang kecil yang dapat membakar hutan yang besar. Itulah mengapa kalau kita main ke pegunungan, ketika kita mendaki, hiking, camping, atau ketika kita menyusuri jalan-jalan yang ada di dalam hutan, selalu ada peringatan supaya kita tidak sembarangan menggunakan nyala api. Karena nyala api yang kecil itu kalau dibiarkan menyala terus, maka ia bisa menjadi sesuatu yang berdampak negatif dalam kehidupan umat manusia. Dia bisa membakar hutan yang menjadi salah satu hal penting yang menolong umat manusia untuk merasakan oksigen yang segar. Dan dari sinilah maka ketika lidah diumpamakan seperti nyala api, maka kita diingatkan harus menjaga perkataan-perkataan kita dengan baik. Dari perkataan-perkataan yang sederhana, perkataan-perkataan yang simple yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita, sampai perkataan-perkataan yang spektakuler, semua itu berasal dari satu organ tubuh yang bernama lidah ini, yang ukurannya kecil tapi bisa memberikan dampak yang besar. Dan disinilah saudara kasih ayat yang ke-9 dari Yakobus 3 sampai dengan ayat yang ke-10, kita diingatkan mengapa kita harus berhati-hati dalam menjaga perkataan yang keluar dari lidah kita. Lidah bisa menghasilkan perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Lidah juga bisa menghasilkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati sesama. Dan bagaimana caranya supaya lidah kita mampu terus senantiasa memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah itu perkataan-perkataan kita bisa selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ada dua hal, saudara yang kasih dalam Kristus, yang akan menolong kita untuk memahami bagaimana kita bisa mempergunakan lidah kita dan mengoptimalkannya untuk selalu menjadi berkat. Yang pertama tentunya kita diajak dan dipanggil oleh Tuhan untuk memenuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Mengapa ini jadi hal pertama dan utama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Karena ketika kita memenuhi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, yakinlah saudara kasih, perkataan-perkataan kita itu secara otomatis akan menjadi sebuah perkataan yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk selalu mengasihi, dan mengasihi itu bukan hanya berbicara tentang aksi nyata,
termasuk juga mengasihi lewat perkataan-perkataan kita. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, justru kita memakai perkataan itu untuk mencela, untuk menjelek-jelekkan orang lain, atau menggunakan perkataan-perkataan itu justru untuk menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Mari kita mulai kembali memfokuskan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang berasal dari pikiran dan hati kita. Kalau pikiran dan hati kita tidak dipenuhi firman Tuhan, maka pasti perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang mendatangkan kutuk, perkataan yang justru tidak membuat orang lain merasakan berkat Tuhan. Karena kita adalah kitab yang terbuka dan setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk selalu menjadi berkat. Dan yang kedua, sesuai yang kasih, selalu penuhi lingkaran persahabatan dan persaudaraan kita dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan perjalanan kehidupan kita hingga saat ini, ghibah itu sesuatu yang enak atau tidak enak, saudara-saudara kasih? Pasti jawab kita, ghibah itu sesuatu yang enak. Mengapa sesuatu yang enak? Karena kadang-kadang membicarakan orang-orang di sekitar kita itu bisa menghabiskan waktu kita, dan tanpa kita sadari kita terhanyut di dalamnya. Kalau kita membicarakan sesuatu yang baik, it's okay, saudara-saudara. Tetapi bagaimana kalau kita membicarakan sesuatu yang tidak baik tentang orang lain? Nah, itu jadi sesuatu yang tidak baik juga untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengelilingi atau memenuhi lingkaran persaudaraan, pertemanan, persahabatan kita dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, kita akan lebih mudah untuk menolak ketika kita diajak ghibah atau membicarakan tentang sesuatu yang buruk dari orang-orang di sekeliling kita. Untuk itulah, saudara kasih, salah satu cara kita menjaga lidah adalah bagaimana memenuhi lingkaran pertemanan dan persahabatan kita itu dengan orang-orang yang selalu memiliki pikiran yang positif selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, saat kita membicarakan orang lain, bukan membicarakan negatifnya, cuma membicarakan prestasinya yang menginspirasi kita, membicarakan bagaimana dia bisa menunjukkan sebuah kemampuan yang baik, yang itu justru juga bisa memberkati banyak orang. Atau ketika kita membicarakan sesuatu yang itu menjadi kelebihan orang itu, yang juga bisa memacu semangat kita untuk menjadi lebih baik. Dan kalau ada yang mengajak kita untuk ghibah sesuatu yang tidak baik, tolaklah sesuai kasih. Karena secara tidak langsung itu pun akan mempengaruhi perkataan-perkataan yang keluar dari lidah kita. Dan sekali lagi kita harus melatih lidah ini sedemikian rupa dengan perkataan-perkataan yang baik, termasuk ketika kita membicarakan kebaikan-kebaikan orang di sekeliling kita. Dengan dua hal itulah di sini kita akan melihat bahwa perkataan-perkataan kita akan selalu menjadi perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mulailah bangun kebangunan rohani kita, semangat pertumbuhan iman kita melalui perkataan-perkataan positif yang keluar dari mulut kita. Jika dalam surat Yakobus ini dari awal kita diingatkan melalui perumpamaan peran seorang guru, bahwa melalui perumpamaan ini kehidupan kita pun akan menjadi sebuah kehidupan yang mampu jadi teladan ketika kita bisa mengendalikan lidah dan perkataan kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu, saudara-saudara kasih, jangan pernah jemu di dalam melatih lidah kita. Penuhilah kehidupan kita dengan firman Tuhan, dan penuhilah persahabatan dan persaudaraan kita dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kesediaan kita menjaga lidah kita, kesediaan kita melatih perkataan kita dengan perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, memampukan
lidah kita menjadi berkat dan kehidupan kita membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Mulailah dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan juga dari orang-orang terdekat di kehidupan kita. Niscaya kiranya kehadiran kita akan selalu menjadi berkat, dan kehadiran kita akan menjadi sebuah kehadiran yang membawa dampak positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus menolong, dan Tuhan Yesus selalu memampukan kita untuk menjaga dan melatih lidah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk lidah yang Engkau anugerahkan dalam tubuh kami. Kami bersyukur ketika kami memiliki sebuah kemampuan dalam hidup kami sehari-hari. Rata-rata kami bisa menghasilkan 16.000 perkataan, yang tentunya sebuah perkataan yang lahir dari kesediaan kami untuk tetap merenungkan dan setia hidup dalam iman kami kepada Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya dengan hikmat dan kasih yang Engkau anugerahkan, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bisa menjaga perkataan-perkataan dalam mulut kami menjadi sebuah perkataan yang menghadirkan berkat, perkataan yang menghadirkan dampak kebaikan bagi orang-orang sekeliling kami, juga perkataan yang membawa kasih dan damai sejahtera-Mu melalui kehidupan yang kami jalani. Kami sadar ya Tuhan, bahwa diri kami rapuh dan diri kami mudah tergoda untuk berkata-kata sesuatu yang buruk dalam hidup kami sehari-hari. Untuk itu kami memohon kekuatan dan cinta-Mu yang membimbing dan menuntun kami semua, supaya dengan kekuatan-Mu itulah ya Tuhan, dengan hikmat yang Engkau anugerahkan, memampukan kami melatih dan menjaga lidah kami untuk selalu menghasilkan perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, lindungilah kami dengan kehadiran orang-orang yang selalu memiliki hikmat-Mu untuk menjadi sahabat dan saudara kami. Dan tolonglah kami juga agar dalam perkataan-perkataan yang kami ucapkan, semua juga menjadi sebuah sarana untuk kami bisa bersaksi tentang cinta kasih-Mu, sehingga semakin banyak orang yang terberkati dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus menolong kita.